Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo anak-anak Bapak, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Bapak di video pembelajaran. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tema 3, yaitu tokoh dan penemu, muatan ilmu pengetahuan alam, kompetensi dasar, mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Nah, pengertian rangkaian listrik dan arus listrik. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, apa itu arus listrik? Arus listrik adalah aliran muatan listrik dari kutub positif tegangan tinggi ke kutub negatif tegangan rendah. Kemudian komponen-komponen listrik. Apa saja itu komponen-komponen listrik? Nah, komponen-komponen listrik antara lain ada saklar yang berfungsi untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Kemudian ada baterai yang berfungsi sebagai sumber listrik. Kemudian ada lampu sebagai pengubah listrik menjadi cahaya. Kemudian kabel listrik berfungsi untuk mengalirkan arus listrik. Dan selanjutnya ada sekring berfungsi untuk menjaga komponen dari kelebihan muatan dengan arus berlebihan. Nah, manfaat listrik. Apa saja itu manfaat listrik? Nah, bagi kehidupan manusia, listrik berfungsi untuk menghidupkan atau menggerakkan peralatan listrik rumah tangga ataupun alat elektronik sehingga peralatan tersebut dapat difungsikan dengan maksimal. Nah, berdasarkan mengalir atau tidaknya arus, rangkaian listrik dibagi menjadi dua macam, yaitu rangkaian terbuka. Apa itu rangkaian terbuka? Yaitu susunan alat-alat listrik yang terputus sehingga arus listrik tidak mengalir. Kemudian yang kedua, rangkaian tertutup, yaitu susunan alat-alat listrik yang menyebabkan arus mengalir. Nah, di sini anak-anak bisa mengamati gambar ya, gambar 1A dan gambar 1B. Nah, apa itu maksudnya? Gambar 1A menunjukkan rangkaian terbuka mengakibatkan arus tidak mengalir atau lampu mati. Nih ya, contohnya ya seperti ini ya. Kemudian gambar 1B ya, ini menunjukkan rangkaian tertutup mengakibatkan arus mengalir dan lampu menyala. Berdasarkan pemasangannya, rangkaian listrik dibedakan menjadi 3, yaitu rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan rangkaian listrik campuran. Kita akan membahas satu persatu ya nak. Kita mulai dengan rangkaian listrik seri. Apa itu rangkaian listrik seri? Nah, rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderetan hanya melalui satu jalur aliran listrik. Nah, di sini anak-anak bisa mengamati gambar. Gambar kiri menunjukkan 3 buah lampu, nih ya, 2 baterai dan 1 saklar. Ini yang disusun secara seri. Kemudian gambar yang ini, gambar sebelah kanan, ini merupakan skema dari seluruh komponen ya, ada lampu, ada baterai dan ada saklar. Nah, pada rangkaian seri ini disusun secara berurutan atau berderet pada satu jalur atau kabel. Nah, di sini anak-anak juga bisa
mengamati gambar ya dari rangkaian listrik seri ya. Kemudian ciri-ciri dari rangkaian listrik seri antara lain, 1. Komponennya disusun secara berurutan atau berderet. Yang kedua, arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Yang ketiga, tegangan listrik di setiap hambatan nilainya berbeda-beda. Sedangkan kelebihan dari rangkaian listrik seri antara lain, 1. Hemat biaya karena tidak membutuhkan banyak kabel dan saklarnya pun cukup 1. Kemudian yang kedua, tidak sulit untuk melakukan pemeriksaan ketika terjadi kerusakan. Kenapa? Karena tidak terlalu banyak komponen yang harus diperiksa. Kemudian yang ketiga, cara pembuatannya mudah ya karena bentuknya sederhana. Yang keempat, rangkaian seri tidak membutuhkan terlalu banyak komponen karena pemasangannya secara berderet. Nah, selain kelebihan ya, rangkaian seri juga memiliki kekurangan. Apa saja itu kekurangannya? Kita lihat. Yang pertama, jika salah satu komponen rusak, maka seluruh komponen akan mati ataupun tidak berfungsi. 2. Saat dipasang beberapa lampu, maka nyala lampu tidak sama terang. Dan ketiga, penggunaan listrik tidak efisien karena hambatan total rangkaian yang besar. Kemudian yang keempat, rangkaian seri jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, maka arus listrik akan terputus. Kemudian yang kelima, rangkaian seri memerlukan daya listrik lebih banyak sehingga boros. Ya, akibatnya baterai akan cepat habis ya. Dan keenam, rangkaian seri yang digunakan pada lampu akan menghasilkan nyala lampu yang agak redup dan tidak stabil. Semakin banyak lampu maka semakin redup. Contoh penggunaan rangkaian seri. Nah, di sini anak-anak Bapak bisa melihatnya ya. Untuk senter dan juga untuk lampu hias. Ini gambarnya ya dari lampu senter dan juga lampu hias yang disusun secara seri atau berderet. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian 2, yaitu rangkaian listrik paralel. Nah, apa itu rangkaian listrik paralel? Itu rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Nah, di sini anak-anak Bapak bisa melihat ya gambar dari rangkaian listrik paralel. Nah, gambar kiri ini menunjukkan 3 buah lampu. Ya, di sini ada 3 buah lampu, kemudian ada 2 baterai dan ada 3 saklar yang dirangkai secara paralel. Kemudian gambar yang kanan ini merupakan skema dari seluruh komponen. Ada lampu, kemudian ada baterai dan ada saklar. Nah, pada rangkaian paralel ini disusun secara bersusun atau sejajar. Setiap lampu memiliki jalur kabel dan saklar yang berbeda. Kalau di sini anak-anak Bapak bisa dapat melihatnya ya. Di sini lampu 1 dia memiliki saklar sendiri, begitu juga dengan lampu kedua dan lampu ketiga. Nah, ini contoh lain dari rangkaian paralel. Anak bisa amati ya bentuknya rangkaian paralel seperti ini ya. Ciri-ciri rangkaian listrik paralel antara lain memiliki percabangan, kemudian hambatan total lebih kecil, dan tegangan listrik pada setiap komponen sama besar. Nah, kita akan membahas kelebihan rangkaian listrik paralel. Apa saja itu? Yang pertama, penggunaan listrik lebih efisien karena hambatan total rangkaian paralel yang kecil.
Kemudian yang kedua, saat dipasang beberapa lampu, maka seluruh lampu menyala sama terang. Kemudian jika salah satu lampu atau komponen rusak, maka lampu atau komponen yang lain tetap menyala atau berfungsi karena masing-masing bekerja secara bebas tanpa dipengaruhi komponen lain. Selanjutnya, hambatan kecil sehingga nyala lampu lebih terang. Oke, kita lanjutkan. Masing-masing komponen dapat bekerja secara bebas tanpa dipengaruhi komponen lain. Selanjutnya, rangkaian paralel. Bila salah satu lampu atau alat listrik dilepas, rusak maupun padam, maka lampu atau alat listrik yang lain tidak ikut mati atau dia akan tetap menyala dan berfungsi. Nah, selain memiliki kelebihan, rangkaian listrik juga memiliki kekurangan. Apa saja itu? Proses pembuatan rangkaian paralel cukup rumit karena bentuknya yang tidak sederhana, karena banyak percabangan ya. Kemudian boros biaya karena membutuhkan komponen yang banyak kabel dan saklar. Nah, semakin banyak percabangan maka kuat arus akan menurun. Nah, kemudian biaya lebih mahal karena memerlukan banyak kabel, kurang efisien dalam menghantarkan arus listrik. Kemudian rangkaian lebih rumit karena terdiri dari banyak percabangan. Kemudian ini adalah contoh dari rangkaian paralel, ada lampu rumah dan lampu lalu lintas. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian 3, yaitu rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik campuran adalah perpaduan antara rangkaian listrik seri dan paralel, yaitu disusun secara berderet atau berurutan sekaligus sejajar. Ini anak-anak Bapak bisa melihat rangkaian listrik campuran. Kelebihan dari rangkaian listrik campuran. Nah, rangkaian listrik campuran memiliki beberapa kelebihan yang juga dipunyai oleh rangkaian seri dan rangkaian campuran. Selain itu, rangkaian listrik campuran mempunyai variasi yang lebih banyak sehingga dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan seperti instalasi listrik, rumahan, dan sebagainya. Kemudian, karena rangkaian campuran disusun dari rangkaian paralel, maka beban satu tidak mempengaruhi beban yang lain. Misalkan, ketika lampu rumah satu mati, yang lain tidak ikut mati. Kemudian kekurangan dari rangkaian listrik campuran. Karena disusun dari rangkaian seri dan paralel, tentu rangkaian campuran memerlukan kabel yang lebih banyak. Tentu saja di sini akan memakan biaya ya yang agak besar. Kemudian kegunaan dari rangkaian campuran, yaitu instalasi listrik untuk gedung dan perumahan masyarakat, kemudian instalasi kendaraan bermotor dan instalasi beberapa kendaraan elektronik. Nah, sekarang kita akan membahas perbedaan antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Perbedaan dari segi susunan. Pada rangkaian seri, alat atau komponen disusun secara berurutan atau berderet, sehingga tidak terdapat percabangan. Sedangkan rangkaian paralel, alat atau komponennya disusun secara bersusun atau berjajar, sehingga terdapat percabangan. Kemudian yang kedua, perbedaan dari segi kuat arus. Pada rangkaian seri, kuat arus yang mengalir di setiap komponen besarnya sama dengan arus dari sumber. Sedangkan pada rangkaian paralel, kuat arus yang mengalir di setiap komponen besarnya tidak sama
dengan arus sumber. Kemudian yang ketiga, perbedaan dari segi menyala lampu. Pada rangkaian seri, nyala lampu lebih redup karena hambatan total rangkaiannya besar, sedangkan pada rangkaian paralel nyala lampunya terang karena hambatan total rangkaian yang kecil. Nah, selanjutnya kita akan coba menganalisis sebuah gambar. Nah, anak-anak perhatikan semua. Di sini ada baterai, ada saklar 1, ada saklar 2, saklar 3, saklar 4, lampu 1, lampu 2, lampu 3 dan lampu 4 ya. Nah, bagaimana itu analisisnya kita lihat. Nah, lihat anak-anak semuanya, di sini ada S2 ya, dan L2 ini disusun secara seri. Maka apabila S2 ini dibuka, maka L2 ini akan mati. Kemudian S2 dengan L3 dan L4 ini ya disusun secara paralel ya nak ya. Maka bila S2 ini dibuka, L3 dan L4 tetap menyala. Kemudian S1 disusun seri dengan semua lampu ya, dengan saklar. Nah, bila S1 dibuka, maka semua lampu akan mati. Kemudian gambar yang kedua. Di sini ada saklar 1, saklar 2, saklar 3, baterai dan juga lampu. Nah, S2 dan L1 serta L2 disusun secara seri. Bila S1 dibuka, L1 dan L2 akan mati. Sedangkan yang kedua nih ya, sedangkan S2 dengan L3 dan L4 disusun secara paralel. Jika S2 dibuka, maka L3 dan L4 tetap menyala. Kemudian yang ketiga, S1 dengan L3 dan L4 disusun secara seri. Jika saklar 1 dibuka, L3 dan L4 akan mati, sedangkan L1 dan L2 tetap menyala. Demikian tadi penjelasan dari Bapak tentang rangkaian listrik, baik itu rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan rangkaian listrik campuran ya. Nah, semoga penjelasan Bapak dapat dipahami oleh anak-anak semuanya ya. Kemudian untuk menambah pengetahuan anak-anak Bapak, silahkan anak-anak Bapak kerjakan soal berikut ini. Baik anak-anak Bapak semuanya, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tetap semangat belajar.